Sangat mengejutkan, Shin Tae-yong tiba-tiba ingin memajukan pertandingan lawan Irak. Kira-kira kenapa ya? Timnas Indonesia gelar laga uji coba lawan Tanzania. Ini penjelasan kenaikan ranking FIFA jika Timnas Indonesia menang. Mantan legenda Timnas Indonesia ingin tiru Shin Tae-yong. Dua pemain abroad resmi dilepas klub asalnya untuk bela Timnas Indonesia. Mantan wonderkid Eropa ingin dinaturalisasi Timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong minta jadwal Indonesia versus Irak minta dimajukan. Anggota Exco PSSI, Sumarji, mengonfirmasi bahwa pertandingan antara Timnas Indonesia dan Irak akan dimulai lebih awal, yakni pukul 16 waktu Indonesia Barat. Awalnya, pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tentang perubahan waktu kick-off ini diumumkan melalui akun Instagram Timnas Indonesia. Dalam postingan yang memuat daftar 22 pemain, terlihat bahwa pertandingan dimajukan menjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 22 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina. Para pemain diminta berkumpul di Jakarta pada 27 Mei 2024, dan latihan akan dimulai pada 28 Mei 2024. Setelah menghadapi Irak, Timnas Indonesia akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sumarji menyatakan bahwa jadwal kick-off melawan Irak yang dimajukan belum final dan masih bisa berubah. Iya benar, untuk pertandingan melawan Irak kick-off-nya maju jam 16 WIB, kata Sumarji. Tidak ada alasan khusus untuk perubahan ini selain permintaan dari Shin Tae-yong. Sumarji tidak menjelaskan alasan di balik permintaan tersebut. Dengan dimajukannya waktu kick-off, supporter Timnas Indonesia harus datang ke SUGBK lebih awal, untuk menghindari penumpukan di pintu masuk. Selain itu, karena pertandingan berlangsung pada hari kerja, para supporter mungkin perlu mengambil cuti kerja untuk mendukung Timnas Indonesia. Uji coba lawan Timnas Tanzania, tidak mempengaruhi ranking FIFA. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menyatakan bahwa Timnas Indonesia tidak akan mendapatkan poin FIFA jika menang melawan Tanzania, karena pertandingan tersebut tidak termasuk dalam agenda FIFA. Pertandingan uji coba ini akan berlangsung di Stadion Madia, Jakarta, pada Minggu, 2 Juni 2024. Sumarji menjelaskan bahwa laga uji coba ini merupakan persiapan akhir Timnas Indonesia untuk fase grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini bertujuan untuk memperkuat tim. Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Tidak ada poin FIFA, kata Sumarji pada Jumat, 17 Mei 2024. Sumarji menegaskan bahwa laga uji coba ini harus dimaksimalkan oleh tim asuhan Shin Tae-yong agar Timnas Indonesia dapat tampil optimal dalam dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini hanya untuk uji coba persiapan melawan Irak dan Filipina, ujarnya. Sumarji juga menyebut bahwa laga uji coba ini adalah permintaan dari Shin Tae-yong. BTN berusaha memfasilitasi permintaan tersebut demi kepentingan Timnas Indonesia. Ya, sesuai permintaan Coach Shin sebelum tanggal 6 dan 11 Juni, diadakan uji coba. Jadi, BTN mencari lawan tanding, katanya.
Mantan legenda timnas Indonesia, ingin tiru Shin Tae-yong. Legenda timnas Indonesia, Firman Utina, mengungkapkan bahwa dirinya dan para mantan pemain timnas yang kini menjadi pelatih ingin belajar banyak dari Shin Tae-yong, ST. Kesuksesan ST dalam menangani timnas Indonesia dan mencatatkan rekor-rekor bersejarah membuat Firman Utina tertarik untuk berguru dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Firman Utina menekankan pentingnya transfer ilmu dari ST kepada para pelatih, terutama yang merupakan mantan pemain timnas. Hal ini bertujuan untuk mencetak pelatih-pelatih luar biasa bagi Merah Putih. Bagi saya, kerjasama ini penting. Kita membutuhkan pelatih-pelatih yang hebat. Untuk masa depan pemain kita, para pelatih timnas harus bekerja sama dengan Shin Tae-yong karena pengalamannya sangat berharga. Sejauh ini kita hanya melihat antusiasmenya di lapangan. Kami juga ingin belajar apa saja yang dia lakukan selama menangani tim nasional, kata Firman pada Rabu 15 Mei. Pemilik Firman Utina 15 Football Academy, FU15 FA, ini mengakui bahwa dirinya dan beberapa pelatih di level usia muda masih kurang pengalaman dan pengetahuan. Oleh karena itu, ia merasa sangat penting untuk menimba ilmu dari ST yang memiliki banyak pengalaman. Kami, para pelatih di akademi, ingin tahu dan belajar ilmu apa yang diterapkan Shin Tae-yong di timnas. Kami, pelatih di level akar rumput yang masih banyak kekurangan, ingin tahu apa saja yang dia inginkan untuk sepak bola usia muda, jelas Firman. Firman menambahkan, kami bukan ingin menggantikan beliau, tetapi untuk membantu beliau mengembangkan sepak bola nasional itu sendiri. Dua pemain abroad resmi dilepas klubnya untuk bela timnas Indonesia. Sejauh ini, dua pemain yang berkarier di luar negeri sudah mendapatkan izin dari klub mereka untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi jadwal padat pada bulan Juni 2024. Ada 3 pertandingan yang akan dijalani oleh tim asuhan Shin Tae-yong pada bulan tersebut. Pertandingan pertama adalah laga uji coba melawan Tanzania, yang dijadwalkan pada 2 Juni 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024 dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong telah memanggil 22 pemain untuk menghadapi 3 laga tersebut, dengan 13 di antaranya adalah pemain yang berkarier di luar negeri. Dari 13 pemain tersebut, 2 sudah mendapatkan izin dari klub mereka. Pemain pertama adalah Jay Itzes. Klubnya, Venezia FC, telah mengumumkan bahwa mereka akan melepas Jay Itzes untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina. Namun, Jay Itzes kemungkinan besar akan absen dalam laga melawan Tanzania. Bek Venezia FC Jay Itzes dipanggil timnas Indonesia untuk babak penyisihan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Semoga berhasil, Jay, demikian rilis dari klub. Pemain kedua adalah Ivar Jenner. Klub asal Belanda, FC Utrecht, telah mengumumkan bahwa mereka akan melepas Ivar Jenner melalui akun Instagram resminya pada Jumat, 17 Mei 2024. Berbeda dengan Jay Itzes, Ivar Jenner juga mendapatkan izin untuk membantu timnas Indonesia dalam laga uji coba melawan Tanzania. Panggilan dari timnas Indonesia. 1 uji coba antar negara dan 2 duel kualifikasi Piala Dunia, tulis FC Utrecht. Pasrah tak dipanggil timnas Belanda, mantan wonderkid Eropa ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Mantan bintang muda Eropa yang memiliki keturunan Manado akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dia memilih dinaturalisasi karena sulit mendapat panggilan bermain dari negara asalnya, Belanda. Pelatih Shin Tae-yong terus mencari pemain keturunan di Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia di berbagai turnamen. Saat ini, ada 11 pemain keturunan yang secara konsisten dipanggil untuk memperkuat tim dalam beberapa waktu terakhir.
Kehadiran pemain keturunan ini memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, yang berhasil mencapai prestasi seperti lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan hampir mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak pemain keturunan setuju untuk dinaturalisasi karena kecil kemungkinan mereka dipanggil oleh tim nasional Belanda. Salah satu contohnya adalah Ezra Walian, mantan wonderkid Eropa yang dulu diharapkan menjadi striker utama bagi Ajax Amsterdam. Ezra Walian dinaturalisasi berdasarkan garis keturunan ayahnya yang berasal dari Manado dan telah melalui proses ini sejak 2017. Sebelumnya, Ezra sering dipanggil oleh tim junior Belanda, mulai dari U15, U16, hingga U17, dengan total 12 penampilan dan 11 gol. Namun, dia tidak pernah mendapat panggilan untuk tim senior Belanda, sehingga memutuskan pindah ke timnas Indonesia. Ezra Walian juga merasa membela timnas Indonesia adalah cara untuk menghormati ayahnya yang asli dari Manado. Setelah dinaturalisasi, Ezra Walian pindah ke Indonesia dan bermain untuk PSM Makassar pada 2019, kemudian bergabung dengan Persib Bandung dari 2021 hingga sekarang. Ezra Walian masih membuka peluang untuk kembali dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia.